Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan di kalangan mahasiswa itu biasanya Microsoft Office Word. Tetapi tidak hanya itu, banyak juga aplikasi-aplikasi lain, contohnya ada WPS Office, kemudian Open Office Word, kemudian LibreOffice Word, dan seterusnya. Itu banyak, itu sama pada intinya suatu aplikasi pengolah kata gitu ya. Nah, aplikasi pengolah kata yang akan kita bahas kali ini terkait dengan Microsoft Office Word. Di sini saya contohkan mulai dari membuka gitu ya. Di sini kebetulan saya udah ada recent dokumennya, tapi kalau misalnya mau buka dari start menu, di sini bisa diklik all program, kemudian kita cari Microsoft Office. Ini dia Microsoft Office 2013 yang saya pakai. Kemudian kita cari Word 2013 seperti ini. Ya. Tampilan pertama Anda akan dihadapkan dengan yang seperti ini. Ini blank dokumen, ini artinya kertas kosong gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis template yang bisa Anda pilih kalau misalnya Anda menggunakan atau ingin menggunakan template-template ini. Nah, untuk memulai dokumen ya bergantung, misalnya Anda mau bikin CV nih. Oh, seperti ini contohnya, contoh CV ya. Silakan Anda pilih yang ini. Tapi untuk kali ini kita akan coba bahas terkait dengan yang blank dokumen. Silakan Anda klik blank dokumen. Nah, Anda akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Hal pertama yang harus dilakukan pada saat Anda menggunakan word processing ini atau aplikasi pengolah kata, yang pertama dilakukan yaitu men-setting kertas. Ya, men-setting kertas di sini tempat settingnya di page layout, kemudian page setup. Nah, di sini ini silakan disetting dulu. Biasanya karena kelupaan saking semangatnya kita ingin membuat suatu word processing gitu ya atau pengolahan kata, Anda lupa untuk melakukan setting ini. Jadi tiba-tiba nanti sudah jadi, Anda baru melakukan setting ini, alhasil nanti memformat ulang jadi ya. Jadi karena ukurannya berbeda misalnya ya. Kalau di sini secara default biasanya kalau di Microsoft Office seperti ini marginnya, topnya 2,54 cm, top ini bagian atas ya, kemudian left sebelah kiri, kemudian button, kemudian right-nya seperti ini. Nah, ini pengaturan defaultnya dan dia portrait. Kemudian ini untuk di-apply ke mana settingannya, bisa whole document atau this point forward. Nanti kalau misalnya Anda pakai section, ada di sini this point forward atau this section dan seterusnya. Kemudian untuk paper yang digunakan, ini kertas yang digunakan, secara defaultnya di sini ada letter. Letter ini kalau bahasa kantor biasanya quarto gitu ya. Kalau yang biasa dipakai atau yang biasanya beredar di perkantoran, dia menggunakan kertas A4. Nah, ini dia, kertas A4. Jadi ukurannya 21 cm untuk lebarnya, kemudian tingginya ada 29,7 cm. Nah, ini sebaiknya disettingnya di awal. Ya, kemudian untuk top, left, button, right, ini sebaiknya disettingnya dari awal 3 cm karena ya settingan biasanya di perkantoran gitu 3 cm, tapi ya tidak menutup kemungkinan setiap kantor itu memiliki aturan atau settingan yang berbeda-beda. Tapi secara umum bagian top ini ada 3 cm, left 3 cm, kemudian bottomnya 3 cm, right-nya 3 cm. Nah, khusus untuk yang left, apabila dokumennya nanti akan dilakukan jilid atau pencetakan, biasanya left-nya ini bisa berubah jadi 4 karena ada pencetakan gitu ya, misalnya di dokumen skripsi atau di dokumen buku gitu ya.
Nah, ini biasanya live-nya 4, tapi kalau untuk surat digital biasanya tetap 3. Oke, dan ini di-apply atau diterapkan pada seluruh dokumen, bukan di point forward, tapi di seluruh dokumen. Oke, kita klik OK. Nah, di sini baru kita bisa melakukan atau dipersilahkan untuk melakukan word processing. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat surat surat pengajuan atau surat pengantar gitu ya. Oke, atau surat permohonan gitu misalnya. Ya, seperti ini misalnya. Untuk bagian ada 2 bagian ya. Ada header dan footer. Ada footernya di sini kosong tapi ya. Ada header footernya sebentar. Ups, ya ini dia. Di bagian header ini ada cop. Cop ini biasanya memang diletakkan di bagian header ya, jadi tidak ditulis di sini, tapi di bagian header. Jadi untuk mengaktifkan headernya silakan Anda klik di sini kemudian double klik ya, bukan klik ya, tapi double klik seperti ini. Nah, ini mengaktifkan headernya. Di sini ditandai di sini ada close header footer. Nah, artinya dia aktif di bagian header dan footernya. Silakan Anda buat seperti ini. Misalnya di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Lampung. Ini seperti ini sebaiknya dilakukan centering. Jadi di settingnya center gitu ya, center dari dokumen. Kemudian jika Anda ingin menambahkan clip art atau gambar, Anda bisa masukkan ke sini, insert, misalnya picture. Kita cari misalnya di kumpulan gambar kita, misalnya di sini kalau di tempat saya. Kemudian logo. Kita cari logo. Nah, logo. Nah, ini misalnya kan seperti ini ya. Silakan Anda lakukan penyesuaian gambar. Yang pertama Anda bisa ukurannya Anda sesuaikan gitu ya. Anda naik turunkan yang pojok sini nih. Nah, kecil, besar gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa klik di sini. Nah, untuk memindahkan, kalau yang seperti ini dipindahkan susah ya. Nah, Anda sebaiknya menggunakan ini, fitur yang ada di sini, position. Nah, ini akan lebih memudahkan Anda. Maaf, bukan position, tapi wrap text ini. Anda pilih yang behind the text misalnya. Boleh seperti ini agar lebih memudahkan Anda untuk meletakkan gambar seperti ini. Anda klik, Anda tarik. Misalnya kebesaran gambarnya kita sesuaikan ukurannya. Ya, ini udah pas sepertinya. Atau Anda bisa mengarah ke bagian pojok sini. Ini untuk melakukan perubahan ukuran. Nah, ini terkait dengan tingginya. Kemudian ini terkait dengan lebarnya, lebar gambar dan tinggi gambar gitu ya. Itu seperti pengaturan tinggi manual gitu. Tapi biasanya kita menggunakan ini atau ini sama saja. Jadi kalau ini untuk tingginya saja, jadi gepeng gitu ya. Kalau ini biasanya untuk center sih, duanya. Jadi tinggi dan lebarnya dia menyesuaikan. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian ini, bagian isi surat. Nah, untuk surat resmi biasanya ini salah satu cirinya memiliki nomor. Nah, nomor surat. Kalau mau bikin surat resmi dari instansi gitu ya, biasanya ada nomor surat. Nomor surat ini biasanya dikendalikan oleh bagian tata usaha atau bagian umum gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada lampiran, ada perihal, kemudian ada tanggal di sini. Ini biasanya surat resmi seperti ini. Tapi ya setiap perusahaan balik lagi ada macam-macam jenisnya, ada macam-macam tipe perusahaan dan memiliki standar masing-masing. Nah, ini di sini saya menggunakan
teks atau paragraf yang rata kiri. Nah, ini nggak benar. Nah, sebaiknya Anda menggunakan yang rata kiri kanan seperti ini. Nah, dan hurufnya biasanya untuk huruf standar ya, Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, untuk yang ini saya menggunakan tabel. Nah, tabel di sini misalnya saya contohkan, saya tambahkan di bawahnya ya, tabel lagi gitu ya. Ini gimana cara menambahkannya di sini sepertinya lebih mudah. Nah, insert tabel bla 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 bla. Nah, ini menyesuaikan besarnya seberapa gitu ya. Ini contoh, hanya contoh saja. Misalnya kita mau buat seperti yang di atas berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kolom ke kirinya 7. Nah, ini 9, 8, 7. Kemudian ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4. 4. Nah, seperti ini. Awalnya seperti ini. Nah, setiap kotak ini biasa disebut sebagai sel. Nah, kalau misalnya mau buat seperti ini ya kita tulis saja nomor, NO, kemudian nama, kemudian NIDN, kemudian apa ini? NIP atau NIK, kemudian jurusan, kemudian program studi, kemudian nomor HP. Nah, awalnya seperti ini. Ya, awalnya seperti ini, kemudian kita sesuaikan. Nomor kan butuhnya kecil aja. Udah gini. Kemudian nama dia agak lebar, NIDN dia agak lebar. Oh, ini NIP atau NIK ini. Ini butuhnya agak lebar juga ini. Misalnya kita geser untuk melakukan penggeserannya. Nah, atau misalnya kita mau contek seperti yang di atas ini, kita tinggal geser, sesuaikan, mirip lah seperti ini ya. Kemudian ini geser, kemudian geser, disesuaikan dengan keinginan Anda atau kebutuhan Anda. Seperti ini misalnya. Nah, nomor kan seperti ini isinya, jadi ya kecil aja. Kalau nama dia bisa wrap ke bawah gitu ya. Misalnya di sini saya tulis Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, Mkom. Oh, komnya kecil besar. Oke. NIDN-nya saya tidak hafal. Nah, ini copy paste juga seperti ini. Oh, nggak bisa ternyata. Ini misalnya diisi 02, 06, oh 02, 06, 1 yang muncul. 02, 06, kemudian 33, 23 misalnya. Kemudian NIP 1988 08 06 2020 03 01 1011 misalnya. Nah, itu misal. Kemudian jurusan ilmu komputer. Nah, seperti itulah. Ilmu komputer, kemudian prodinya sama, ilmu komputer, nomor handphone, bla 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 bla. Nah, gitu ya. Ini contoh untuk pembuatan tabel. Nah, tabel di sini bisa aja di variasi, misalnya di sini di blok gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini jenis tabel nih. Tinggal dipilih yang mana. Nah, misalnya kita pengen yang ini nih. Udah diklik. Nah, format tabelnya jadi berubah, udah ada lebih berwarna gitu lah ya. Itu terkait dengan tabel. Kalau mau menambahkan row atau baris, tinggal di sini diklik di ujung, enter. Nah, kalau lebih mudah lagi, silakan tekan tombol tab. Tab ini kan kursornya ada di sini ya. Tab sekali, tab lagi sampai dengan ke ujung. Nah, di sini tab sekali lagi maka dia akan mengenerate satu row baru atau baris baru.
Nah, seperti itu. Ya, untuk konfigurasi yang lain, misalnya di atas ini kita mau centerkan, bisa juga sama sih dengan memformat standar gitu ya. Nah, center, kemudian kalau mau diwarnain lain juga bisa. Warna teksnya misalnya jadi warna hijau, nggak kelihatan. Warna putih ya putih. Tadi juga putih. Oke. Itu cara membuat atau menyisipkan tabel gitu ya. Kalau mau menghapus gimana? Menghapus sebuah row gitu ya. Ini kan misalnya 2, 3, 4, 5 biar kelihatan. Kita pengen hapus baris ke 3. Ya, tinggal kita klik aja di sini. Kemudian klik kanan. Di sini ada delete cell. Kita klik. Nah, di sini ada shift cell left, kemudian shift cell up, delete entire row, delete entire column. Nah, yang sering dipakai entire row dan entire column. Nah, entire row ini satu baris, jadi dari sini ujung sampai dengan ujung ini dihapus semua. Kalau kolom berarti yang dihapus ini kolom nomor ini dihapus semua. Jadi yang akan kita hapus di sini ya, ini yang row-nya untuk sebagai contoh. Oke, row kita klik hapus, hilang ya. Gitu ya. Oke, kemudian ini yang sering terjadi. Kita delete, kita hapus gitu ya. Kok nggak hilang? Kenapa ini? Gimana cara ngilanginnya? Delete nggak hilang. Saya tekan tombol delete, tidak hilang dia. Backspace juga tidak bisa. Nah, cara menghilangkan tabel atau cara menghapus tabel, diklik ini tombol plus ini, tombol jangkar ke 4 sudut, diklik, kemudian tekan tombol backspace. Jadi hilang dia ada. Nah, setelah misalnya Anda selesai memformat gini ya, udah sesuai dengan keinginan, nah, silakan Anda lakukan pencetakan misalnya. Kita file, print. Ini cara resmi ya, cara menggunakan cara yang terstrukturnya seperti itu. Jadi di sini ada terlihat bagian preview dokumennya. Oh, nanti waktu dicetak hasilnya seperti ini loh. Nah, kemudian di sini kita setting copies. Copiesnya ini maksudnya berapa kali kita akan mencetak. Kemudian ini printernya, jenis printer yang kita pakai. Di sini saya menggunakan Adobe PDF. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan device printer gitu ya, di sini Anda bisa pilih misalnya sesuai dengan yang sudah Anda install. Di sini saya sudah menginstal L3110 untuk printer Epson ya. Nah, di sini sayangnya offline karena saya tidak memiliki device ini di rumah, adanya di kantor. Jadi kalau misalnya kita mau pilih ini ya silakan, boleh saja. Nah, ini untuk mengatur propertiesnya. Silakan Anda klik. Nah, di sini secara umum defaultnya ya, dia menggunakan kertas A4. Kemudian orientasinya portrait, kemudian plain paper atau paper rata gitu ya. Paper yang tidak ada atau kertas yang tidak ada motif. Kemudian standar, color dan grayscale ini ditujukan untuk penggunaan tinta pada saat Anda melakukan pencetakan. Ini menggunakan tinta color berarti nanti hasil cetakannya bisa berwarna. Kalau menggunakan grayscale dia akan mencetak dengan warna abu-abu. Jadi semacam kayak hitam putih gitulah ya. Tapi di sini lebih grayscale atau lebih ke abu-abu. Kemudian ini multi page-nya, ini di off-kan. Kopinya, ini berapa banyak yang Anda mau cetak atau berapa kalinya Anda mau mencetak. Kemudian collage, ini lihat perbedaannya seperti ini. Menjelaskannya susah, tapi ada previewnya di sini. Nah, sini misalnya ini ada 332211 gitu. Karena
reverse dia. Kalau nggak reverse seperti ini. Nah, 11, 22, 33 gitu. Jadi nyetaknya dokumennya satu-satu dulu. Sebaiknya seperti ini kalau mau mencetak banyak ya. 3, 2, 1 gini di reverse. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyusun ulang nantinya. Jadi 3, 2, 1, 3 dulu yang dicetak. Nah, yang terakhir angka 1 atau page pertama. Jadi yang muncul 3, 2, 1 pada saat sudah disusun atau sudah selesai 3, 2, 1, hasil susunannya nanti sudah tidak perlu kita balik lagi urutannya. Jadi sudah numpuk sesuai gitu ya. 3, 2, 1. Jadi yang paling atas itu halaman pertama. Oke. Kemudian preview, ini kalau mau Anda preview dulu, kemudian ini ink level, reset default, show setting, tidak perlu diubah-ubah gitu ya. Ini silakan Anda klik langsung OK. Kemudian kalau sudah sesuai semuanya, Anda klik print. Ya. Yang ini setting untuk mencetak seluruh page. Tulisannya di sini print all page ya. Nah, kalau Anda klik panah yang kecil di sini bisa current page atau custom print. Nah, ini biasanya yang sering dipakai all page atau current page. Atau bisa juga sih mencetak dari halaman sekian sampai dengan halaman sekian. Bisa aja. Di sini dicontohkan misalnya custom print misalnya. Nah, ini bisa aja page berapa sampai dengan page berapa gitu ya. Di sini dikasih contoh 1,3, atau misalnya 5 sampai dengan 12 gitu ya. Halaman 5 sampai dengan halaman 12. Bisa ya, bisa saja seperti itu. Itu tapi untuk custom print. Nah, bisa saja kita menggunakan print all page kalau misalnya agak ribet gitu ya. Oke, silakan kalau sudah selesai mengkonfigurasi, silakan Anda klik tombol ini, print. Sudah selesai, dia sudah tercetak. Oke, untuk word processing sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.